Sergio Perez kemarin resmi diumumkan jika ia akan bertahan di Red Bull dan memperpanjang kontraknya di sana sampai 2 tahun mendatang. Perpanjangan kontrak itu seperti yang kami mention di video pekan lalu, sudah disepakati sejak lama dan hanya tinggal menunggu waktu saja. Performa Checo yang menurun di Imola dan Monaco tidak berpengaruh terhadap keputusan Red Bull untuk menambah masa baktinya sebagai rekan setim Max Verstappen. Salah satu alasan paling logis kenapa Red Bull memilih mempertahankan Perez, meskipun performanya acap kali naik turun, adalah keberlanjutan dalam menghadapi regulasi baru 2026. Checo sudah sangat lekat dengan internal di tim Red Bull, dan perannya sudah lebih dari cukup untuk mendongkrak performa tim, terutama dalam 3 tahun belakangan ini. Tentu kita ingat peran krusial Perez dalam mengantarkan gelar perdana Verstappen pada 2021 serta musim lalu, di mana ia finish di urutan kedua klasemen pembalap untuk menyempurnakan musim Red Bull yang super dominan. Keberlanjutan itulah yang diincar oleh Red Bull karena mereka percaya jika Perez bisa berkontribusi secara penuh dalam 2 tahun ke depan, terutama sebagai rekan setim sekaligus peran pendukung bagi Max Verstappen di papan atas. Selain itu, faktor marketing serta bisnis dianggap sebagai alasan yang memiliki porsi cukup besar pula dalam diperpanjangnya kontrak Perez. Penjualan Red Bull di Meksiko atau umumnya di Amerika Utara adalah yang terbesar secara global. Mengingat Checo adalah lokal hero di sana, tentu menjaga sang pembalap tetap berkiprah di tim akan sangat menguntungkan bagi mereka. Perez juga membawa beberapa sponsor pribadinya, yang tentu makin menambah pundi-pundi uang yang diterima oleh tim. Dan bukan rahasia lagi, kalau dia adalah salah satu pay driver sukses di F1. Sebelumnya Red Bull cuma mau memperpanjang pembalap 34 tahun itu selama 1 musim saja. Tapi Checo ingin stay selama 2 tahun, dan tim nampaknya mengabulkan permintaan tersebut. Bertahannya Sergio Perez tentu berdampak besar ke pasar pembalap di F1, terutama dengan terkuncinya salah satu kursi di tim besar untuk saat ini. Dan jika ada satu pembalap yang sekarang mungkin sedang pusing 7 keliling soal masa depannya di F1 setelah pengumuman Perez kemarin, maka pembalap itu adalah Carlos Sainz. Seperti yang kita tahu, Sainz harus mengakhiri kiprahnya di Ferrari karena kontraknya habis di 2024 dan posisinya bakal digantikan oleh Lewis Hamilton yang gabung tahun depan. Pada awalnya dengan kapabilitas Carlos Sainz yang mampu memutus rentetan kemenangan Max Verstappen sebanyak 2 kali di Singapura 2023 dan Australia 2024, diprediksi bisa memudahkannya dalam mencari tim baru yang kompetitif. Tetapi semakin berjalannya waktu, ternyata situasi Sainz dalam bursa transfer pembalap musim ini sangatlah rumit dan menyebabkannya terjebak dalam kondisi dilematis. Peluang Sainz untuk bisa tetap bersaing di papan atas hanya tinggal antara gabung ke Mercedes atau Red Bull, yang mana sayangnya peluangnya bisa dibilang sudah tertutup untuk sekarang, utamanya setelah Checo memastikan bertahan. Kubu manajemen Sainz sendiri diyakini sudah mendekati Red Bull untuk memulai negosiasi. Tapi pintu diskusi langsung ditutup oleh Christian Horner yang sejak awal memprioritaskan Perez. Selain itu, ada gosip yang menyebut jika ayah Carlos Sainz tidak merestui putranya untuk disatukan lagi dengan Max Verstappen, mengingat dulu di Toro Rosso ketika keduanya sempat jadi rekan setim, Sainz senior alami konflik dengan Jos Verstappen yang tak ingin ia ulangi lagi. Jadi memang secara fundamental, Sainz ke Red Bull sudah sulit untuk direalisasikan. Sementara Mercedes, kabar terbaru mengatakan jika mereka sudah menolak secara halus tawaran yang diberikan oleh kubu dari pembalap Spanyol tersebut. Penolakan Mercedes itu tidaklah mengejutkan, mengingat mereka sudah punya prioritas sendiri, yaitu Andrea Kimi Antonelli yang memang sudah disiapkan untuk debut di 2025 nanti langsung di tim utama. Meskipun Carlos Sainz nampak lebih menjanjikan dengan pengalaman yang ia punya, tetapi Mercedes mengutamakan proyek jangka panjang untuk timnya bersama Kimi Antonelli yang jauh lebih muda, serta George Russell yang secara usia juga ada di bawah Sainz. Merekrut Carlos juga akan memaksa Mercedes mengeluarkan uang lebih untuk membayar gaji serta bonus-bonus yang harus mereka siapkan. Berbeda dengan Antonelli yang gajinya tentu tidak semahal Sainz karena usianya yang masih muda, tapi dengan talenta potensial yang besar untuk investasi tim di masa depan. Bahkan meskipun Antonelli tampil kurang begitu oke di Formula 2, asalkan dia bisa tetap berada di atas Oliver Bearman, maka dia tetap akan dipromosikan langsung ke tim utama. Mercedes sebenarnya mau-mau saja merekrut Sainz, asalkan sang pembalap mau menerima kontrak selama 1 tahun tanpa opsi perpanjangan, atau hitung-hitung sebagai batu loncatan sebelum ke Audi. Tapi Sainz tidak mau, dan Mercedes tak bersedia memberikan kontrak jangka panjang. Jadi dengan hilangnya Red Bull dan Mercedes dari info lowongan kerja yang dicari oleh Sainz, praktis, opsinya sekarang tinggal tim-tim di papan tengah.
Secara realistis, pilihan Sainz yang paling oke adalah Audi Sauber untuk 2025. Audi sudah terang-terangan jika mereka menginginkan Carlos Sainz untuk menjadi bagian dari proyek ambisiusnya di 2026 nanti, dan dipasangkan dengan Nico Hülkenberg. Pengalaman Sainz yang sudah teruji di tim-tim yang berbeda, dan dengan koleksi 3 kemenangannya di Ferrari sejauh ini tentu jadi magnet tersendiri. Pabrikan besar Jerman itu sudah berkomitmen jika mereka tetap akan memprioritaskan Sainz, bahkan rela menunggu sampai sang pembalap kehabisan opsi dengan satu-satunya pilihan tersisa adalah Audi. Tapi situasinya lebih kompleks dari yang dikira, karena sekarang muncul lagi opsi-opsi lainnya, seperti Alpine yang baru saja mendepak Esteban Ocon, dan Williams yang mengungkapkan ketertarikannya kepada Sainz. Meski di atas kertas Audi jelas merupakan pilihan yang lebih oke, dan opsi yang mudah saja diambil bagi Sainz, tapi munculnya Loker di Alpine serta Williams ternyata membuat kondisi menjadi makin rumit. Gabung ke Audi memang akan membuat Sainz menjaga statusnya sebagai pembalap tim pabrikan dan mungkin bakal diprioritaskan demi kebutuhan development team. Tapi di sisi lain, gabung Audi juga pertaruhan bagi Sainz, karena prospeknya sampai sekarang belum begitu jelas seperti apa, karena mau bagaimanapun, mesinnya baru debut di 2026 di bawah regulasi baru. Honda ketika comeback di awal-awal era hybrid harus rela sempoyongan dengan semua problematika dari segi reliabilitas di McLaren dan butuh 4 tahun untuk bisa kembangkan mesin yang kompetitif. Hal itulah yang mungkin ingin dihindari Sainz mengingat usianya sebentar lagi menginjak 30 tahun. Alpine dan Williams mungkin tidak sebesar nama Audi, tapi jika keduanya memberikan komitmen yang serius dan memiliki jalan karir yang dapat dipercaya, mungkin saja manajemen Sainz melihat sesuatu yang berbeda di sana. Untuk sekarang, Williams nampak lebih meyakinkan secara komitmen yang berani dijanjikan oleh James Vowles, dan itu terlihat dari betapa percayanya Alex Albon terhadap proyek rebuilding jangka panjang yang tim lakukan. Walau secara performa mungkin tak menarik, tapi ada potensi jika di bawah kepemimpinan James Vowles, Williams akan improve sedikit demi sedikit. Bahkan mereka terang-terangan juga ingin membujuk Adrian Newey supaya bisa kembali ke Williams sebagai salah satu usaha dari pembangunan ulang fondasi tim. Jika James Vowles saja sampai berani secara terbuka mengungkapkan ketertarikannya kepada Adrian Newey dan Carlos Sainz, selain karena menerapkan prinsip yang penting yakin, itu sudah menunjukkan komitmen serius yang diberikan Williams untuk masa depan lebih baik. Tapi yang paling menguntungkan adalah dari segi durasi kontrak yang bisa disetujui bersama Williams. Sainz bisa menyepakati kontrak setidaknya selama 2 musim bersama Williams, yang bisa membuatnya mempertimbangkan opsi-opsi tim lain yang lebih oke di 2027 mendatang. Mungkin saja di 2026 Max Verstappen hengkang dari Red Bull, atau George Russell tidak diperpanjang di Mercedes. Atau mungkin di 2027 Audi sudah membuat mesin yang kompetitif, maka Sainz mungkin dipertimbangkan lagi untuk direkrut ke sana. Hal yang sama juga bisa diterapkan soal opsi di tim Alpine, hanya saja bedanya mereka belum menunjukkan ketertarikan kepada Sainz karena sudah ada Pierre Gasly di sana, dan fokus mereka ingin merekrut pembalap murah seperti Jack Doohan serta Mick Schumacher. Untuk sekarang belum ada keputusan yang diambil. Audi meski masih setia menunggu Carlos Sainz, tapi entah sampai kapan mereka mau bersabar dan sudah menyiapkan Esteban Ocon sebagai pilihan cadangan. Williams sudah jalin pembicaraan tipis-tipis dengan Valtteri Bottas untuk menemani Albon, atau kalau tidak kursi kedua di sana bisa ditempati oleh Antonelli musim depan. Opsi paling gampang ya tentu Sainz harus menerima Audi jika ingin cepat-cepat bersantai soal masa depannya di F1. Mungkin dengan prestasinya bersama Ferrari dan pengalamannya di F1, Sainz menjadi agak jumawa dengan mengejar tim-tim papan atas lain supaya bisa tetap berada di level kompetitif yang ia harapkan. Tetapi situasinya lebih rumit dari yang Sainz kira, karena Red Bull dan Mercedes sudah punya rencana mereka masing-masing. Jadinya, Sainz seperti terbuang dari Ferrari di keadaan yang keliru, dan kesalahan mereka adalah tidak ada prioritas yang jelas dari apa yang diinginkan oleh Sainz untuk kelanjutan karirnya. Sainz tidak mau kehilangan kesempatan untuk balapan di Red Bull atau Mercedes, tapi dia juga tidak mau kehilangan peluang yang sudah ditawarkan oleh Audi dan harus menganggur di 2025. Tidak adanya prioritas dengan mengejar semua opsi yang tersedia itulah yang akhirnya berujung ke pilihan-pilihan sulit, karena satu persatu pintu ke tim besar sudah tertutup. Apa yang bakal kalian lakukan kalau jadi Carlos Sainz dan pilih gabung ke tim mana? Tulis di komentar, dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.